أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Karamah para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bilkhusus pada sahibil majlis, guru sabirin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Asrarus Salah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi bid-darain amin. Dan keenamnya niat adalah engkau cita ketika itu atas memperkenankan Allah Ta'ala pada menjunjung titahnya dengan sembahyang dan menyempurnakan dia dan menjauhi dari yang membatalkan akan dia, dan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan mengharapkan pahalanya dan takut akan siksanya, dan menuntut hampir daripadanya. Dan kita mengerti niatnya itu di dalam hati kita. Di dalam hati itu letak kata azam. Azam itu belum terjadi, disebut ngarannya cita atau kehendak. Hendaknya itu apabila beserta dengan perbuatan disebut namanya niat. Apabila tidak beserta dengan perbuatan disebut azam bahasa Arabnya. Di waktu seseorang mengatakan aku sembahyang, sebenarnya bukan kita mengaku aku sembahyang, ada Allah nyuruh ayo sembahyang. Lalu kita memperkenankan suruhan Allah dengan mengatakan aku sembahyang. Nah, salat kanat alal mu'minin, kita mauquta, bahwasanya salat ada orang mukmin keparduan nang waktu. Faradallah, Allah nang memperduakan. Mana memperduakan itu menyuruh, menggawinya, memperbuatnya. Lalu kita di waktu usalli, kalau bahasa kita kan aku sembahyang. Aku sembahyang ini memperkenankan sebenarnya maknanya, rahasianya kata aku sembahyang daripada perintah Allah menyuruh kita sembahyang itu. Lalu kan ada langsung perbuatannya, hingga jahillah hukum di situ. Kita menggawe sembahyang harus sah, jangan sampai batal. Maka dipelajari rukunnya itu temulah sahnya, dan dipelajari yang membatalkan rukunnya itu nang maulah salat ada sah. Kemudian berlepaslah daripada diri kita, jangan merasa kita punya kekuatan dan daya. Itulah makna ikhlas, karena niat itu di akhirnya lillah, karena Allah. Salli fardal isya'i 4 rakaatin. Sendirikah dan makmuman, imaman sama aja. Di belakangnya lillah ta'ala. Nah, rahasia niat tadi aku sembahyang itu Allah menjuru. Lalu kita mengakui ulun siap
Kemudian di waktu salat ujar Allah Ta'ala salat, bukan lain pada salat. Di situ makna memelihara rukunnya yang 13 menurut mazhab kita Imam Syafi'i, dan menjaga yang membatalkan sembahyang menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Sebahagiannya adalah ragu dengan niat, kada yakin dengan niatnya. Aku tadi berniatkan katakan berniatkan ada batal sembahyang, kada boleh lagi apa sudah. Dan ikhlas karena Allah Ta'ala ya tadi. Ikhlas berlapaslah daya upaya kita. Kayak apa cara berlapasnya? Maknanya memandang di waktu salatnya itu adalah anugerah Allah. Allah yang memberi kekuatan, itu Allah yang memberi pekerjaan, Allah yang memberi ingatan. Kita kada ada sama sekali, nah itu ikhlas katanya. Apabila ikhlas lalu kita dinamai orang mukmin. Apabila orang mukmin lalu ada Allah menjanji salatnya itu pahalanya surga, dosa diampuni setiap waktu. Dicontoh oleh Rasulullah, kita mandi 1 hari 1 malam 5 kali. Rasulullah bertanya pada sahabat, adalah kira-kira tertinggal kotoran di badan orang yang mandi itu? Jadi sahabat kan ada 5 kali yang bersih. Hanya terbit fajar sudah membersih, itu waktu zuhur bersih, pada waktu asar bersih, maghrib bersih, isya bersih. 5 kali bersih itu mati kita kan ada dosa kada. Antara salat dengan salat berikutnya adalah penghapus atau kifarat dari dosa. Kada berdosa. Itulah untungnya Allah Ta'ala sayang kepada kita, maka diulahnya ibadah, diparduakannya karena mengikat kita agar supaya jangan jauh daripada Allah. Sedangkan sifat kita adalah berjauhan Allah Ta'ala, karena kita di dalam diri ini yang nampak itu nafsu, akal itu kada nampak. Di dalam orang bagawi, kenapa jadi bekerja? Karena mengharap gaji duit, nafsu ngelota. Di dalam orang berobat, kenapa berobat? Mengharap sembuh, nafsu ngelota. Nah, nafsu itu lebih kenal daripada akal, lebih besar di dalam waktu kita hidup nih. Karena kita berada di negeri yang berhias dengan nafsu. Apa salurahnya? Nafsu itu terdahulu. Hanya 2 malam sembahyang lahir, sembahyang tahajud, udah kayak jadi wali. Nafsunya nih, udah 40 tahun nggak ada dia merasa jadi wali. Ada yang tertinggal sembahyang lahir, sembahyang malam. Artinya nafsu lebih di atas daripada gawian kita. Dan kayak itulah dalam hal ihwal kehidupan yang bernama manusia. Tetapi kita dijaga oleh Allah Ta'ala, itu adalah selamatnya. Biar nafsu kenal, tapi dipelihara orang, diulahkan orang rumah, diulahkan orang keluarga, diulahkan orang seluruh nang apa kita perlu, dicukupkan orang si kitanya dari hendak lebih, lalu diutus Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila hendak lebih ibadah kada diterima oleh Allah. Sembahyang tadi kada diterima orang, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, sekarang hendak lebih.
Hendak labih itu lalu dinamai oleh Rasulullah labih pada parlo, hubud dunia, cinta kepada dunia. Ujar beliau, hubud dunia ra'su oleh hati-hatin, bermula cinta kepada dunia itu asas seluruh dosa. Kemulaan dosa nang apa aja nang cintawan dunia dahulu. Nah lalu kita melihat Rasulullah sekalinya bujur dan juga di sini jadi seadanya disebut ngarannya karena hidup merasa cukup dengan pemberian Allah. Artinya kada lagi di hati ini hendak lebih apa ada, alhamdulillah sudah, walaupun lebih juga karena sudah memandang seluruhnya itu adalah rezeki yang datangnya dari Allah. Ada barik ada, nah ini adalah hasil usahaku. Sehingga Rabbi sayangnya maka kumpulkan baca keperluan aku juga. Ada hendak bersedekah, ada hendak juga bejakan. Aku tuh berusaha benting tulang. Maka cucuran teringat, nah kayak itu barinya karena Nabi Muhammad kadang-kadang belum telah kenal dengan Rasulullah sekalinya itu kita beribadah. Nah ini ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala apabila kitanya mengikut Rasulullah. Allah mengutus Rasulullah dengan menghilangkan makna cinta kepada dunia. Dia diutus agar supaya cinta kepada akhirat kita, asal tempat tinggal kita. Orang Muslim, orang mukmin asalnya dari surga, tempat tinggalnya di dalam surga. Surga ada di dunia ini. Walaupun sudah ada tapi kan banyak di dunia. Surga di akhirat. Hancur dunianya ada surga. Surga neraka sudah ada dahulu tapi kita belum kawa ke sana. Karena masih badannya di dunia kada kawa. Ada boleh ke surga dahulu. Harus melewati proses. Mati dibangkit, dihalau padang mahsyar, dia ditimbang amal, dihitung amal, menghadap kepada Allah, Allah mengampuni, selesai. Setelah itu harus melewati jambatan sampai ke Subarang. Setelah itu harus mengatuk pintu surga. Setelah itu masuk surga hanya memandang pada zat Allah. Padahal tadi sudah bertamu, cuma ada kawan memandang zatnya. Karena masih proses. Lalu wajar Allah Ta'ala kubari dan ku tambah kada ada turun terus bertambah dan bertambah. Itulah makna surga. Bahasa kita itu bersugih orangnya bakaya ma'alim barajin beribadah kada ada sama sekali turun. Dihilangkan oleh Allah Ta'ala kata capek dan bosan, kada ada sama sekali. Ditaruhlah di dalam diri yang namanya nyaman, kita beribadah nyaman. Dari itu orang kada ada melepas ibadah. Nabi Muhammad SAW di dalam kuburnya salat 5 waktu. Beliau ajan dan qamat di dalam dan malaikat banyak. Bari di waktu ada masalah lalu Madinah atau kada sembahyangan orang situ. Ada orang wali Allah Ta'ala kawai tambus ke dalam sekalinya sidin menahar orang ajan di kubur bahajan kamat itu orang imaman di situ. Imamnya Rasulullah ada satu sembahyang. Di waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj maka melewati kubur Nabi Musa. Dilihat sidin Nabi Musa sembahyang di dalam kubur. Ada orang satu. Orang lain yang berkisah apabila sudah meninggal dunia kada lagi diperintah ibadah, kada diperintah tapi rame nyaman.
Begitu beribadah nyaman sekalinya. Begitu beribadah keluarlah nur dan nur dalam diri. Isinya lah itu di akhirat. Begitu mengingat Allah bertambahlah kenikmatan. Lebih kenikmatan makan minum dan keluarganya, bebiniawan bidadari kan bapaknya sekalinya. Sudah di akhirat nih, tak ada lagi di dunia nih mah hayal kayak apa bidadari. Lihat nang bibinian asa ada desa samaannya. Nabi bidadari tadi Allah Taala ada dari badan, ada nang dari mutiara menembus mutiaranya, tapi lemah mutiara nang karas itu rumput ngarannya. Ada nyaman dulu bini di Jepang dulu orang kan rumput. Ada sahabat bini lagi aja, bini warna rumput bang sudah mbah ya sadih hidup rumput ada nyaman di suruh-suruh ada nyaman karas palanya dalamnya besi kayak apa nyaman manusia juga ya, ada juga tulang daging darah urat kulit ditaruh rasa yang ianya kan rasa itu juga itu kalau bacaannya deh yang makan soto Makassar bah nyaman juga aja sama aja ke tempatnya sama aja sama aku juga tukang olah beda rempahnya bah rasa nyaman nang si anu jangan rasa tuh kan walaupun nah besusun nih si anu namulah nih si anu kadang malah lebih juga dasar nyaman si anu juga ya itu contohnya. Rasanya itu waktu hidupnya ini dirasanya kan mengerti damai itu hidup ada tapi banyak berpikir ayahnya rasa ada. Mengharap akan pahala Allah dan takut akan siksanya karenanya orang mukmin tadi lalu beribadah tadi ikhlas tadi kenapa jadi ikhlas berlepas dari upaya kita takutan kalau dimurkai Allah disiksanya kita apabila Allah ridha diberinya pahala dan menuntut hampir daripadanya Allah. Makna menuntut hampir itu bukan makna dekat tetapi terus menerus beserta dengan Allah di dalam makam ma'rifat. Baru mulai ilmu ma'rifat yang dipelajari oleh seluruh kita sabarataan artinya manusia. Ada ilmu ma'rifatnya itu hanya di dalam martabat ilmu. Ada dekat dengan Allah karena martabat ilmu aja. La ilaha illallah kada ada mawujud kecuali Allah. Allah tak mawujud seikung kayak itu memang sudah bacaannya. Ananya martabatnya ilmu kada ada kata hampir, kada ada kata jauh. Kalau rasa seorang mana kita ilmunya sudah sampai ke atas tapi kitanya kada kawa memakai kada kawa merasuk karena jadi ilmu sedangkan ilmu ma'rifat itu ilmu rahasia Allah bukan ilmu rahasia kita. Ilmu rahasia kita disuruh di dalam ma'rifat mengenal Allah disuruh mengamalkan musyahadahnya dan disuruh merakabahnya disuruh aja juga kita. Karenanya ilmu Allah Ta'ala lalu aman Allah kada memberi ya kada mau tetap jadi ilmu Allah aja aman Allah memberi inilah ma'rifat yang hakiki sehingga maknanya tidak mengenal Allah kecuali Allah juga tidak mengingat Allah kecuali Allah juga. Nah itu hakikinya itu ada yang kita tadi beri orang bisa dimusyahadah. Lalu di waktu kita ingat dengan ilmu itu asa awan Allah Ta'ala di waktu lupa saja dan di waktu di dalam masjid asa menjadi orang saleh di waktu di pasar tak berdosa bang rasa karena orangnya makna hampir daripada Allahnya itu belum mesra ada mesranya itu sudah
Walaupun siang hari puasa sunnah, malam hari sembahyang sunnah. Quran hafal di mulut, hadis ribu hadis, tapi kalau kada diberi Allah Ta'ala tetap baik, kada kawaja. Karena persyaratan orang ma'rifat itu kada ada, hanya ridha Allah aja. Baru mulai ikhlas itu adalah rahasia kok ya ma'rifat. Ku beri kepada orang nang aku ridai, kayak itu aja bacaannya. Ada nang apa? Itu nang oleh guru kita bahari, kadanya lulusan Darussalam Bang, lalu jadi ma'rifat, kadanya lulusan Mekah, lalu jadi ma'rifat, lulusan Mesir, lalu jadi ma'rifat, lulusan Madinah, lalu ma'rifat, lulusan Yaman, ada. Allah kada memberi, ya kada kawa. Pakai itu sudah ada baik. Yang kedua tadi ada ilmunya, bisa dikaji di Mekah, bisa dikaji di Madinah, bisa dikaji di Yaman ilmunya, bisa dikaji di Darussalam, bisa dikaji di Kalimantan, di Sumatera, bisa dikaji, tapi belum tentu kawa merasuk. Nah itulah makna menuntut hampir. Dan letaknya di waktu orang awal salat yaitu niat. Sholli fardal isya'i arba'ah rakaat, aku sembahyang nih Allah nyuruh, lalu memperkenankan perintah Allah sehingga kita aku sembahyang. Di dalam makna peradaban rahasianya kata aku, nah itu kan Allah juga yang menyuruh. Nah itu kan pada martabat tawasidnya orangnya peradaban. Lalu menjaga rukunnya tadi, menjaga nang membatalkannya. Ini mudah aja nang membatalkan tuh. Masyhur ya, orang badas kecil batal, hadas kecil seperti makantut batal. Mudah aja tuh. Dalam sembahyang kami tak lalu juga. Ada demang orang coba ada tahan lagi. Kalau dia payah batal sembahyang. Lebih baik ujar Rasulullah menahani kami anak bahira ada usaha sembahyang bahira pak kami dulu. Tawa hendak dia makan, ditahan lagi bawa makan dulu. Orang kada dipaksa aja sembahyang, nah itu memfokus seluruh pikiran pangrasa hanya ketujuh satu Allah. Tuh, lalu kita kan masih menahani anak pak kami, menahani bakai besar, anak makan di surah-surah langsung. Pakame dulu, jangan dibawa salat dulu. Walaupun orang sudah Allahu Akbar, alaikum bisakinah, salat itu kamu harus ketenangan jiwa. Walaupun duduk tahiyat akhir hanya kita datang, tetap dapat pahala berjamaah karena hukumnya ujur. Ujur tadi, apa ujurnya? Anak pakame, sakit parut, nak bahira. Awisi ada langsung. Siata kami beta, siata kantut beta, langsung sembahyang, siah rabah beri supan. Anak makan orangnya parut lapar sudah, duduk masih ya. Bawa makan dulu sesop 2 suap, diisi supaya jangan asam lambung naik. Naik ke kepala ke otak, habis sudah. Otak kita ini kan yang naik tuh ada oksigen, nggak ada oksigen otaknya ini kada kawal. Akhirnya anginnya naik ke otak juga. Nah, yang berbahaya ini anginnya campur dengan asam lambung. Lalu ibu putar rumah, gara-gara kada bersarapan. Artinya penting juga bersarapan itu. Nggak mau pengajian sarapan dulu. Pas aja Bang Wah ini sudah wadai dahulu. Bari kan ada wadai sampai jam 11 tatapai nungguin nasi bungkus. Orang membagi mau kada orang berduka jangan bagi. Itu ganteng tua dahulu, anakan berdudi. Bilang beli udah dengan kanakan tapai tadudi juga. Akhirnya kanakan berebut. Tabalikan nasi bungkus. Nang membagi orang tua berdahulu kada aja hadis berdahulu orang mang tua nang tua sayangi ke anak, nah itu kan bacaannya ke anak lah berdahulu. Jadilah rame
Bahnya kanyangan ranai kakana-kana nang Tuhan ini biar kada kanyang ada apa-apa. Orang bisa menjelungkar seorang juga di dapur gerebak-gerebak. Karena kan kada bisa menjelungkar, jelungkar biasa kucing nih. Itu kan bisa, nah tuh artinya bisa beli ke rumah, manasi pulang panci manasi nang Tuhan, nang kakanaknya kada bisa apa-apa, maka didahulukanlah kekanakan. Paham dah nek mulutan. Kadang kalau itu siapa tadi diri. Supaya namanya bahasa kita ya lah. Jadi nang kita sangat sebenarnya bagus, cuma khawatir bisa terjejak tak parang bergantungan dana kayak apa supaya tak bagus. Ya kabareta bang karupuk berita ampihnya memilih. Ini ada nang Tagana, ada nang Kopiah, ada nang Unjun, ada Cicibuk, lalu ya karena milih karupuk kenakan mah. Nah ini akhirnya anunya coba kalau berita karupuk taruh sama taruh aja ada milih lagi tuh nya duduk di situ. Asana iya taruh juga ke situ iya taruh juga. Lain-lain kada ada meja ada lain, nah itulah masalahnya. Jadi perlu jadi pahami nih. Hendak nang kada banyak kalau duit mulah sanggar gantung sanggar pada tak ampih karena kan berebut rana di ujung sana sanggar, tengah sanggar, di belakang sanggar. Ayo murah aja ya, makar pisang. Apalagi ada aja kita bus pisang di sini. Abahnya Nisa. Jadi bakabun pisang, Abah Nisa. Artinya nyaman aja, kadang ngalih. Coba aja kalau inya bereta. Nah itu aja bang oleh sedikit memikirkan. Anak menambahi sanggar sebiji duit 2.000, sanggar sebiji duit 2.000 bakawal. Insya Allah mana kita masih kayak ini lah. Ada nang hilang HP, rumahnya waktu mengambilnya HP meloncat, kawan dituduh. Padahal seorang berembung HP meloncat. Hanya meloncat di hadapan aja, andaknya ada apa-apa meloncat keluar pada kedudukan. Nah, inilah ngalihnya tuh. Artinya perlu juga kayak apa caranya supaya baik. Karena itu karena kita insya Allah kawan atas, tapi orang di bawah kita bisa bakalah. Karena bahari lah masih kecil aja masalahnya. Tapi bila orang mengawah bahari tak tinggal karak. Nah karak itu berebut. Karena tunjuk saya keplak karena barenya itu kan dijauhkan. Belum sudah berebut sih orang nano teh karena karak bahari harum dah. Ada kawalan lawanannya wadaya ini. Emang hanya nang tahu aja pada tahu. Pokoknya ujian orang tahu bahari karas lintuhut. Makan karak tuh karas jadi lintuhut. Hanya main bola nyaman gagah orangnya bahari itu jadi berebut. Habisannya bakal lahir juga. Karena kan tak kena berapi sikong. Nang Tuhannya bisa bakal luaran orang panjang. Kan kada nyaman gelak. Jadi kita nang oya inilah kayak apa caranya. Asalnya kalau inya satu sama seluruhnya insya Allah ada berebut. Karena lah di mana aja duduk sama aja juga. Kalau kita pikirkan secara akal cuma kada tahu juga orang aja ini. Ya bisa juga marabut marata. Kali orang ketujuh berebut nih. Ketujuhnya takbiratul ihram apabila menuturkan dengan lidahmu maka sesungguhnya bahwa tiada mendustakan di hatimu. Jika ada dalam hatimu sesuatu yang terlebih besar dari Allah Ta'ala, bermula Allah Ta'ala menyaksikan atas bahwa engkau dusta. Takbiratul ihram ini beserta dengan niat bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar. Namun kita bahasakan Indonesia Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Arti agung dan besar itu kan kada ada lagi yang lain. Apabila ada yang lain berdustaan kita. Mengata Allah Akbar. Ya tadi makanya jurang di niatnya itu sudah belepas. Tabari minahuli wal quwa, belepas daya kita, upaya kita dan makhluk
kayak itu aja juga memandangnya makhluk yang lain lepas juga ada daya upayanya kecuali Allah jas tunggal. Lalu ya Allah Ta'ala itu jat namanya Allah sifat-sifat kesempurnaan baisi perbuatan itu aja tunggal namanya baisi perbuatan, baisi sifat, baisi nama, baisi diri itu ngarannya jat itu bernama Allah itu nang bersifat qudar dari ilmu hayat sama besar kalam timbul lalu ada baisi perbuatan si Allah Ta'alanya nih apa ngarannya makhluk Allahu Akbar. Nah itu aja sorangan jat sifat asma apa ngarannya Allah namanya aja nah itu sudah kita boleh lagi ada Allahu Akbar tidak lagi yang lain karena si dina jangan bisi jat bisi sifat bisi nama bisi perbuatan yang lain kada itulah makna maha agung. Apabila kada Allah ada makhluk ada juga nah dua kada agung Tuhan. Kalau betul-betul agung tunggal wahdaniyat esa maka oleh beliau di dalam rahasianya jangan sampai lidah mata Allahu Akbar Allah mendengar perkataan kita ujar Allah Ta'ala anta kadzibun engkau bohong karena engkau mengakui dirimu ada dan makhluk yang lain. Ini dasar bujur-bujur pas bujur sudah dan itu bisa dibawa ke mana apabila orang meninggal dunia Allahu Akbar pada kifayah takbir 4 kali satu nang dipandang bacanya Fatihah salawat doa bisa keempatnya bisa doa di 3 Maliki 3 aja doanya Allah Akbar ke-3 doa situ sampai habis Allah Akbar ke-4 salam langsung sampai Maliki tasafi ada Allah mula tahrimna ajrah wa terakhir artinya di Mekah kenapa Mekah Allah Akbar langsung saat itu Maliki Takbir arba'an ini awal jalan panah hendaklah kamu bertakbir 4 kali. Kali pertama kamu takbirnya hilangkan perbuatan kamu, kali kedua hilangkan nama kamu, kali ketiga hilangkan sifat kamu, kali keempat hilangkan diri kamu. Disebut ngarannya dari bawah tarki. Kalau tanazzul maka kada lagi menghilangkan Allahu Akbar betarjalilah jatna itu kepada rahasia nang rahasia jat itu juga jahillah sifat jahillah nama jahillah perbuatan jadi nama ingarannya tanazzul. Nah itu aku tunggal aku sembahyang aku nang memuji aku bakata aku itu nyata tanazzul. Kalau tarki dia wallah dia Allah la ilaha illahu tidak ada Tuhan selain dia itu tarki ngarannya laksana napas kita masuk keluarnya napas masuk keluar itu tarki tanzil. Ada contohannya artinya bisa bahasanya mempanahkan apa kita, mempanahkan nama kita, mempanahkan sifat kita, mempanahkan diri kita. Panahnya kepada Allah. Itu rahasia takbir waktu baru kifayah orang mati kabir arba'an. Kita orang mati ya kata. Nang bertakbir itu orang hidup nah. Inya nang mematiakannya kalimah Allahu Akbar. Nah ini juga dibawa orang menyembelih burung, menyembelih ayam, menyembelih kalimah Allahu Akbar juga dibawa orang tawaf Bismillah Allahu Akbar, orang melutar Bismillah Allahu Akbar,
Orang sa'i bismillah Allahu akbar la ilaha illallah itu sama kalimahnya itu. Bismillah aja ada awal. Artinya sangat tajamnya kalimat Allahu akbar ini. Bila dipakai oleh orang jikalau seorang laki-laki ya menyebut asma Allah tapi orangnya yakin, maka berguncang gunung. Gunung itu maksudnya adalah hati orang tenang. Apabila orang mukmin hatinya berguncang dalam nur Allah. Apabila orang yang kada mukmin hatinya berguncang dan khauf, takutannya. Allahu akbar saja. Ada orang kebakaran takbir Allahu akbar, Allah atau ajan, maka si api takutannya. Di mana ambilannya? Orang mukmin jus, jangan bagian sini, ayo berlewat. Kamu memadamkan lahbi, hindauan api itu padam. Asal orang mukmin ya. Ada sahabat telanjang. Kalau ajan orang kebakaran, seorang pulang telanjang ajan. Alih orang menonton keduaan. Sabalah kebakaran, sabalah nang telanjang. Kabar telanjang nih anak halusnya oleh papa. Nih orang tua. Sadih nama melihat. Asal kada zaman dilihat jurang kayak ini. Nyaman melihat api pada nang ajan. Karena muda-muda aja mah nak telanjang juga itu taknya nyaman jadi lihat. Paling bahasa aja sebelum kita apa juga di model hidup. Itu takbirnya ini cukup gunakan seluruh hal ehwal di mana aja menghadapi apa aja. Takbir, tarik nafas, apabila pausakan genggaman tangan jadi besi. Tetap ngomong nafas, pausakan ke musuh maka musuh hancur labur. Ya takbir pausakan ke hati menjadi nol. Jadi sahabat fungsi nang hidup tuh yaitu nafas nah hidup tadi. Ada nang bertakbir nah hidup maksudnya ya nafas. Nafas tuh kalau nah hidup tuh memang kada bernafas orang mati nih. Tapi nafasnya itu jangan angin. Nah, angin tak tahu jangan angin topan aku lebih gana. Angin puting beliung aku lebih itu karena angin maka ya pajak nah ya jurang tadi nah hidup tapi jadi napasnya cuma hidup. Mana anak juga belajar awan nang kain alinya kayak jenanang. Basidin sudah tua ambil ngecidin karena jadi boleh kerana sidin kadang alih lagi. Maka ada percaya nih kada tahu lagi kayak belum mengeluarkan. Ada percaya orang baru. Ada tahun ada. Ya dalam roh kelihatan dia orangnya. Dan kada depan baca doa iftitah itu sambungannya. Dan kesimpulan pada malam hari ini niat itu satu agar supaya kita mengetahui rahasianya. Apabila mengetahui sembahyang itu menjawab perintah Allah, berkenankan ngarannya. Dilepaslah dari upaya kita, baru dipasangkan dengan Allahu Akbar. Ini ada bacaannya hanya di dalam rahasia maknanya. Namun yang bacaan qul a'udzu binnas qul a'udzu billah itu bacaan orang berlindung daripada was-was di waktu salat. Kita waktu astagfirullah itu bacaan supaya jangan terbawa merasa dosa ini di waktu salat. Jadi diberesi waktu itu. Jadi tak ada dana itu ini. Nah ini hanya nafas, jemaahnya tarik nafas, keluarkan Allah, tarik keluar Allah itu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin,
aulia wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW sampai dunia wal akhirah fi siri suratil Fatihah.